Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Shadaqallahul adzim. Awal kata, tiada kata yang pantas kita ucapkan melainkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kepada kita semuanya rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita masih bisa nih mengikuti acara kajian pada kali ini ya kan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menegakkan kalimat la ilaha li kalimatillah di atas muka bumi ini sehingga kita bisa mengenal ad-dinul Islam, agamanya Allah, ya kan. Nah, berdiri saya di sini kali ini kita akan mengadakan kajian online bareng ya teman-teman ya. Nah, kebanyakan orang nih kalau sekarang ya lagi viral-viralnya orang lagi ngomong yuk healing gitu ya. Jadi kebanyakan orang merasa gelisah gitu, sedikit-sedikit udahlah ayo healing gitu kan. Ketika hatinya gelisah mereka akan healing, dan ketika sudah healing kok nggak happy gitu ya, artinya tetap gelisah gitu ya kan. Nah, apa nih solusinya gitu ya, nanti kita akan bahas bersama-sama. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda gitu ya, di dalam diri manusia itu ada segumpal daging gitu ya. Jika segumpal daging itu baik maka akan baik semuanya, dan jika segumpal daging itu buruk maka akan buruk semuanya, dan segumpal daging itu adalah hati kita ya. Kalau menurut Robert Schuller, perasaan itu mempengaruhi pikiran kita gitu ya, dan pikiran kita itu mempengaruhi tindakan kita, kemudian tindakan kita itu akan mempengaruhi kebiasaan kita, dan kebiasaan kita itu akan mempengaruhi karakter kita, dan karakter kita itu akan mempengaruhi nasib kita, mempengaruhi masa depan kita. Jadi yang paling menentukan, yang paling utama ditentukan itu adalah dari perasaan kita ya. Menentukan nasib itu adalah dari perasaan kita, dan perasaan kita itu adalah dalam hati kita. Jadi kita harus pinter nih dalam mengelola hati kita gitu ya kan. Tema kali ini teman-teman yaitu mengobati hati yang sering gelisah ya kan. Nah, siapa nih yang sering baperan, sering gelisah gitu ya, mari kita belajar bareng-bareng kali ini ya teman-teman ya. Nah, banyak orang nih mencari ketenangan gitu kan, gelisah lagi gitu kan. Hidupnya itu selalu gelisah. Hidupnya dilalui dengan satu kegelisahan yang lainnya, capek gitu ya. Karena hidupnya merasa gelisah terus gitu kan. Nah, apakah Anda pernah gelisah? Teman-teman pernah gelisah nggak? Pasti ya, setiap orang pasti pernah gelisah. Tapi gelisah itu ada macamnya ya nanti ya. Kemudian apa yang membuat teman-teman gelisah? Coba itu digali, apa yang membuat teman-teman gelisah. Kemudian boleh nggak sih sebenarnya kita ini gelisah gitu ya kan. Jangan-jangan nggak boleh nih gelisah gitu ya. Nah, kita apa sih gelisah itu gitu ya. Gelisah itu artinya tidak tentram, gelisah artinya tidak tenang, gelisah artinya tidak sabar menunggu sesuatu gitu ya. Gelisah itu artinya cemas atau resah. Gelisah itu artinya sesuatu yang selalu merasa khawatir. Nah, itu namanya gelisah ya kan. Kemudian apa dampak buruk dari gelisah itu? Jadi ketika orang mengalami kegelisahan maka akan berdampak buruk gitu ya. Misalnya akan mengalami gangguan tidur. Jadi orang yang ketika tidur sedikit-sedikit bangun, atau tidurnya terlalu panjang gitu ya, gak tenang kayak gitu. Nah, itu bisa jadi dia mengalami gangguan tidur. Kemudian selanjutnya dampak buruk gelisah yaitu keseimbangan mental dan emosional. Nah, akhirnya orang itu gampang marah, gampang baper,
gampang tersinggung gitu ya. Jadi untuk mengelola emosinya, mengontrol hatinya itu belum mampu gitu ya kan. Akhirnya dia akan cenderung mengalami kegelisahan dan akhirnya mengakibatkan tidak bahagia. Kemudian dampak buruk yang lain yaitu depresi atau stres yang berkepanjangan. Kemudian juga akan bisa mengakibatkan gangguan pencernaan. Nah, biasanya disebut dengan GERD itu ya. Nah, itu disebabkan oleh gangguan efek buruk dari ketika orang mengalami kegelisahan gitu ya. Kemudian resiko dampak yang lain yaitu resiko kesehatan di jangka panjang. Nah, pasti itu karena pada dasarnya penyakit psikomatis itu disebabkan dari ini ya, emosi-emosi kita gitu ya, emosi-emosi negatif yang terpendam di dalam tubuh kita itu. Kalau kita tidak pintar-pintar mengelolanya, kalau kita tidak bisa mengelolanya dengan baik, maka efeknya itu pasti pada diri kita ya kan nanti. Jadi itu berimbas banget teman-teman. Makanya ada istilah ya, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah itu betul banget tuh. Jadi kita harus pintar mengelola emosi kita, mengelola jiwa kita gitu ya, agar selalu semangat, optimis gitu kan. Selalu punya visi gitu. Jadi hidup kita itu selalu nyaman gitu ya, nyaman menjalani kehidupan sehari-hari itu nyaman, enak kayak gitu ya teman-teman ya. Kemudian penyebab hati yang sering gelisah itu, nah yang pertama adalah karena mempunyai tanggung jawab kita itu lebih besar daripada kemampuan kita, ya kan? Misalnya nih kemampuan kita itu levelnya 6, tapi tanggung jawab kita itu levelnya 10 atau skalanya 10. Nah kan otomatis tidak imbang di situ. Maka kita pasti akan mengalami gelisah, stres gitu kan. Kenapa ya? Ini saya kok nggak bisa gitu kan. Jadi kita, nah gimana caranya agar kita nggak gelisah, nggak stres ya kan? Maka kita harus meningkatkan kemampuan level kita ya kan. Kalau kita mau dibutuhkan skillnya itu 10, maka kita harus juga naik 10 gitu ya. Jadi kita harus menyetarakan atau mengimbangkan kemampuan kita gitu ya, skill kita, agar bisa mengerjakan pekerjaan sesuai dengan yang kita bisa gitu ya, dan akhirnya kita nggak bakal stres karena kita bisa melampaui semua itu. Kemudian yang kedua yaitu terlalu banyak keinginan ya kan. Boleh nih kita bercita-cita, banyak keinginan gitu kan, tapi kalau terlalu banyak keinginan gitu ya, itu terkadang bisa bikin gelisah gitu ya, apalagi di saat tidak bisa merealisasikan keinginan itu gitu ya. Nah, kalau pengen kita nyaman, ya sudah kita bikin apa ya, goals gitu ya, yang sesuai kira-kira yang bisa diukur nih, yang bisa diukur. Oh, kira-kira saya mau ini nih. Saya mengukur dengan kekuatan diri saya, dan ketika itu sudah terlampaui, maka kita bisa meningkatkan kapasitas goal kita dan meningkatkan kapasitas skill dan kinerja kita agar selalu bertumbuh, bertahap dan berkembang gitu ya. Jadi kita menjadi orang yang lebih baik terus menerus karena kita selalu mau mengupgrade diri kita gitu kan, untuk menuju kebaikan. Kemudian yang ketiga tidak punya yang ketiga yaitu punya 5 sumber penderitaan. Nah kayak gitu. Nah memang apa aja nih 5 sumber penderitaan itu? Sumber penderitaan itu diantaranya yang pertama yaitu menyesali masa lalu. Orang yang selalu berkutit dengan masa lalu, menyesali masa lalunya, itu hidupnya pasti gelisah. Kenapa ya saya dulu begini, kok nggak begitu? Kenapa ya Allah takdirkan begini, kok tidak begitu gitu ya? Selalu diungkit-ungkit sehingga dia lupa dengan masa depan, bahwa di depan sana itu loh masih ada hal cerah yang menunggu kita, bahwa di depan sana itu loh kesuksesan besar itu menunggu kita gitu kan. Tapi karena terlalu fokus melihat ke belakang gitu ya, akhirnya kita tidak bisa sukses kayak gitu. Untuk itu kalau kita lihat mobil gitu ya, kaca spion itu kan ada 2, dilihat kecil itu kan dibikin bentuknya kecil gitu ya. Itu fungsinya apa kaca spion itu? Untuk melihat ke belakang gitu ya. Oh di belakang mobil kita itu ada apa ya ketika kita menyetir gitu kan. Nah
Kenapa kok dibikin kecil? Karena untuk melihat masa lalu itu ya sudah dilihat aja, tapi nggak perlu kita benar-benar melihat terus gitu ya. Kalau melihat kaca spion terus ya nabrak gitu kan akhirnya. Bayangkan aja kalau kaca spion itu dibikin besar kayak kaca depan gitu kan. Apa yang terjadi? Ketakutan yang akan terjadi. Karena yang dilihat, di belakang tuh banyak mobil besar loh. Oh, di belakang tuh ada mobil yang mau ini nih nyalip saya nih gitu ya. Akhirnya yang muncul rasa khawatir gitu ya kan. Perlu teman-teman ingat bahwa apapun yang terjadi pada diri kita itu adalah yang terbaik yang sudah disiapkan oleh Allah untuk kita. Jadi mau itu anggapan kita buruk, tapi bagi Allah itu baik gitu kan. Nah, dan kita tidak boleh juga terlalu menyesali masa lalu. Ada nih orang yang benar-benar tidak bisa melupakan masa lalunya. Ibaratnya kalau kita menangis itu kan mengeluarkan air mata gitu ya. Kalau air mata sudah keluar, kira-kira bisa nggak air mata itu diambil kemudian dimasukkan mata kembali? Nggak bisa kan? Dan itu mustahil. Seperti itu juga masa lalu kita. Ketika masa lalu kita itu sudah keluar, ya sudah biarkan keluar. Tidak perlu kita ambil, kita pungut, dimasukkan ke mata lagi kayak gitu ya. Nah, jadi kita harus tidak perlu nih menyesali masa lalu kita. Teman-teman harus bisa move on gitu ya. Kemudian 5 sumber penderitaan yang lain, yaitu yang kedua, mengkhawatirkan masa depan. Nah, terlalu mengkhawatirkan masa depan. Gimana ya nanti anak-anak saya sekolahnya, gimana ya nanti perekonomian keluarga saya, gimana ya nanti keadaan bapak ibu saya, gimana ya nanti apa-apa gitu. Udah terlalu mikir panjang ke depan gitu ya. Dan yang paling nikmat yang bisa kita rasakan dan bisa kita syukuri adalah menikmati saat ini, detik ini, ya saat ini gitu kan. Saat ini coba teman-teman ingat-ingat kembali, saat ini saya bisa bernafas, alhamdulillah gitu kan. Saat ini saya bisa bertemu teman-teman, saat ini saya bisa makan nih dengan sepiring nasi, ada lauk pauk gitu kan, ada air putih. Udah dinikmati aja. Nikmati saat ini dan kita pergunakan saat ini semaksimal mungkin kita, yaitu menjadi versi terbaik kita. Ya kan? Apa nih yang bisa saya lakukan untuk menyongsong masa depan saya yang lebih baik saat ini juga? Apa yang bisa saya lakukan? Nah, kayak gitu. Jadi kita harus berpikir positif aja dan produktif gitu ya teman-teman ya. Jadi tidak perlu mengkhawatirkan masa depan. Dan kita perlu berdoa, ya Allah, saya titipkan masa depan saya kepada Engkau. Ya Allah, saat ini saya sudah ikhtiar, menjalankan ikhtiar terbaik saya sudah action terbaik saya sudah menjalankan semua perintah-Mu ya Allah. Saya yakin masa depan saya pasti cerah di tangan-Mu ya Allah. Udah titipkan aja ke Allah, nanti hati kita akan tenang. Nah, kemudian sumber penderitaan yang lain yaitu tidak menerima kondisi saat ini. Nah, tadi ya, resepnya kita harus menikmati saat ini, detik ini juga gitu kan. Nggak perlu mengeluh, misalnya ada hal yang kurang enak yang kita alami saat ini, ya sudah, tidak perlu mengeluh. Kalau ada hal yang kurang enak terjadi pada diri kita ambil hikmahnya saja. Apa ya, kenapa ya kok saat ini saya mengalami hal nggak enak kayak gini? Ya sudah, positif feeling aja gitu kan. Kita berprasangka baik ke Allah gitu ya. Jadi ini ya, Allah pasti lagi mengingatkan saya gitu kan. Pasti ada pesan cinta yang Allah kasih nih untuk kejadian hari ini. Sudah, kita selalu positive feeling, positive thinking gitu ya, agar kita bisa menerima keadaan yang ada. Kemudian selanjutnya itu menyerahkan kebahagiaan kita pada mulut orang lain. Nah, ini nih, apalagi di zaman yang seperti ini, yang semua bisa diakses, orang baik bisa diakses, orang jahat juga mudah mengakses gitu ya. Jadi kita harus pintar-pintar dengan mengkondisikan dalam bersosial media ya, misalnya seperti itu. Jadi kita tidak perlu nih menggantungkan kehidupan kita itu pada ucapan orang lain. Kamu tuh harus begini, kamu harus begitu. Dan kita ketika punya prinsip, kita melakukan hal yang lain dan orang lain tidak sependapat dengan kita, ya sudah. Karena kita punya prinsip sendiri, kita punya karakter sendiri, kita punya ciri khas sendiri, kita punya value sendiri, ya tidak orang lain punya gitu ya teman-teman ya. Jadi tidak perlu memikirkan pendapat orang lain. Asal gitu ya, dalam tanda kutip, yang kita jalankan saat ini sesuai dengan syariat, sesuai dengan perintah Allah. Nah, itu baru benar ya teman-teman ya, bukan semaunya kita gitu ya.
ya udah aku maunya begini tapi melanggar syariat Allah, perintah Allah jangan, itu berdosa ya teman-teman ya. Jadi kita melakukan apapun itu silakan, terutama perbuatan yang baik-baik, dan terutama itu ada landasan dalil atau perintah dari Allah Subhanahu Wa Taala dan contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kayak gitu. Kemudian selanjutnya tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Nah ini bahaya ya teman-teman ya. Ketika kita tidak bisa memaafkan orang lain, maka hati akan menderita gitu ya, hati akan merasa sakit gitu kan. Jadi ketika kita mau ikhlas memaafkan orang lain, itu bukan orangnya yang untung gitu kan, ngapain dia yang salah saya yang maafin gitu ya, misalnya seperti itu. Bukan teman-teman, malah ketika kita memaafkan, kita tuh menyelamatkan diri kita sendiri, menyelamatkan hati kita sendiri menuju hati yang sehat, yang salim, hati yang salim, jadi kolbun salim. Jadi kita menyelamatkan hati kita sendiri menuju hati yang sehat gitu ya kan. Ketika hati kita sehat, pikiran kita sehat, perbuatan kita sehat, otomatis nasib kita itu juga akan bagus teman-teman. Jadi semuanya itu akan saling berhubungan ya, ada keterhubungan di alam semesta ini gitu ya kan. Kemudian selanjutnya itu mengambil alih tugasnya Allah. Apa-apa yang bisa kita lakukan ya sudah kita lakukan. Apa-apa yang di luar kendali kita, yang tidak bisa kita lakukan, ya sudah pasrahkan ke Allah gitu ya. Kita jangan sok-sokan mengambil alih tugasnya Allah. Misalnya nih, apa yang bisa kita kendalikan? Contoh, kita memilih baju warna apa, kita bisa mengendalikan. Kita mau makan apa untuk diri kita sendiri, kita mau berpikir kali ini nih saya mau berpikir positif atau berpikir negatif, itu kan masih dalam genggaman kita, masih dalam kendali kita gitu kan. Nah tapi kalau misalnya kita menyuruh orang lain, misalnya nih contohnya, anak ini lagi melakukan dosa, ya sudah saya mau kasih tahu nih, jangan melakukan itu dosa gitu kan. Kita udah berulang kali ngomongin dia, ternyata dia nggak mau berubah gitu ya, akhirnya kita jengkel gitu ya, kita marah gitu kan. Nah apa hak kita gitu kan, karena sesungguhnya yang mengasih hidayah itu adalah Allah, dan itu udah ranahnya Allah. Kewajiban kita memang berdakwah ya teman-teman ya, mengingatkan jika ada teman kita yang melakukan kesalahan, kita harus mengingatkan. Kalau sudah diingatkan tapi mereka tidak mau berubah, ya sudah, itu kan di luar kendali kita, maka kita boleh mendoakan saja dari jauh. Ya Allah beri hidayah kepada teman saya ini, ya Allah beri kebaikan pada teman saya ini, ya Allah berikan kemuliaan pada teman saya ini agar dia bisa menjadi orang yang lebih baik di matamu ya Allah gitu. Kita doakan saja yang terbaik untuk teman kita. Kemudian yang keempat, mengambil alih tugasnya Allah tadi ya. Jadi kita harus menyesuaikan porsi kita, harus tahu nih apa yang bisa kita lakukan dan kemampuan kita. Kemudian untuk mengobati hati yang gelisah itu ada 3 cara yang teman-teman. Yang pertama itu temukan dan perjuangkan misi hidup. Nah, kita harus punya nih misi dalam hidup kita. Kalau hidup kita hanya begitu-begitu saja, hanya makan, hanya minum, hanya main, hanya ritme yang seperti itu, maka hidup tidak akan punya arti gitu ya, tidak akan punya rasa kepuasan diri gitu kan. Nah kayak gitu, jadi kita harus punya misi hidup nih gitu kan. Di dalam misi hidup itu ada yang namanya noble purpose gitu ya kan. Jadi kita harus tahu kenapa saya diciptakan Allah di muka bumi ini gitu kan. Kita harus menggali nih kenapa Allah menciptakan saya di muka bumi ini gitu kan. Kita harus bisa menemukan jawaban yang spesifik ya teman-teman. Misalnya nih, untuk apa kita lahir ke dunia ini? Yaitu misalnya untuk memuliakan manusia lain. Nah, bentuk memuliakan itu kayak gimana? Nah, itu teman-teman yang tahu nanti. Oh, saya memuliakan orang lain itu dengan cara A, dengan cara B, dengan cara C gitu kan. Dan kita harus menjadi versi diri kita, menjadi versi terbaik diri kita. Kita tidak perlu meniru cara orang lain gitu kan. Karena setiap orang itu punya cara yang berbeda. Nah, seperti itu. Kemudian ketika kita punya target gitu ya, target kemudian kok merasa aduh saya ini kok nggak bisa mencapainya ya, akhirnya menjadi gelisah. Nah kalau gelisah yang seperti ini gelisah yang baik ya teman-teman ya, karena kita menuju misi kita untuk tercapai, itu boleh karena itu adalah gelisah yang baik gitu kan. Kemudian yang selanjutnya yaitu
untuk memperjuangkan misi hidup, yaitu kita harus greatness, yaitu mempunyai pencapaian tertinggi dalam hidup kita. Nah, misalnya nih teman-teman harus punya nih pencapaian tertinggi saya tuh apa ya sebelum meninggal dunia. Coba teman-teman pikirkan, dan yang tahu adalah teman-teman sendiri nanti. Misalnya nih sebelum meninggal dunia saya pingin nih menginspirasi banyak orang gitu kan. Nah, berapa banyak itu teman-teman bisa tentukan gitu kan. Sebelum meninggal dunia saya pingin menjadi wasilah kebaikan nih, kayak gitu ya. Nah, teman-teman hanya harus punya target yang spesifik seperti itu. Kemudian why gitu kan, alasan kuatnya itu apa gitu ya. Kenapa sih kita harus lahir ke dunia ini gitu kan. Nah, biasanya nih gini ya, kayak orang naik sepeda, yang sepeda ontel itu ya. Ketika merasa, saya nggak ngayuh tapi ini sepeda kok jalan aja, ternyata kita sedang menurun, jalanannya menurun gitu kan. Otomatis meskipun nggak dikayu ya tetap sepeda kita itu akan berjalan. Tapi hati-hati nih, jangan-jangan saat ini kita sedang menurun karena kita nggak ada action, nggak ada pergerakan, akhirnya kita posisinya menurun nih, gitu kan, kualitas kita, value kita. Tapi ketika kita mengayuh ngotot gitu kan, aduh kok nggak sampai-sampai ya, udah ngos-ngosan gitu ya, naik ke atas, naik. Nah, bisa jadi ini adalah kita sedang menuju puncak kesuksesan diri kita. Jadi apapun itu kita nikmati, kita syukuri kayak gitu ya teman-teman ya, untuk menuju misi kita ke depan. Jadi harus punya misi yang baik ya, misi dan pencapaian terbaik kita. Kemudian yang kedua, untuk mengobati hati yang gelisah, yaitu komitmen deliberate practice gitu ya. Jadi kadang ada orang yang sibuk gitu kan, sibuk banget, kayak 24 jam itu tidak pernah habis gitu ya, tapi sibuknya itu tidak menghasilkan, ya kan, benar-benar sibuk gitu kan, keluarga ditinggal, anak ditinggal, udah segala perihal rumah tangga terbengkalai, seakan-akan sibuk di luar, tapi dia tidak menghasilkan apapun gitu ya. Jadi kita itu harus mengasah terus keahlian kita itu ya, agar sejalan dengan misi kita gitu. Jadi harus terus mengasah ya kan keahlian kita agar sejalan dengan misi-misi kita. Kemudian kita juga bisa nih minta feedback dari orang yang expert, ya kan. Jadi kita butuh nih belajar pada senior-senior kita gitu kan, orang-orang yang expert di bidangnya gitu, agar kita bisa mempunyai kemampuan yang lebih tinggi dan bisa menyelesaikan beban pekerjaan kita tadi. Jadi kita bisa menyamakan level kita ya kan, skala kita antara skill kita dan pekerjaan kita, seperti itu. Ada satu ungkapan, yaitu feedback dari satu orang yang expert itu lebih baik daripada feedback dari 100 orang yang tidak expert. Nah, ini penting nih. Boleh kita punya teman banyak gitu kan, tapi kita harus punya satu orang expert di situ yang bisa kita ajak sharing, yang bisa kita belajar di sana kepada beliau, seperti itu. Karena kita harus selalu mengupgrade diri kita. Saya punya prinsip teman-teman, hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, gitu ya. Jadi setiap hari kita harus bertumbuh menjadi lebih baik, ya kan. Kalau 1% saja dalam satu hari kita bisa mengubah 1% dalam hidup kita, maka dalam 1 tahun kita akan berubah 365% lebih baik dalam hidup kita. Nah, Masya Allah gitu ya kan. Jadi kita harus bermuajahah nih, bersungguh-sungguh menjadikan diri kita menjadi lebih baik terus dari hari ke hari. Kemudian selanjutnya itu disiplin dan konsisten berlatih hingga diakui kita sebagai orang yang ahli di situ, gitu ya. Jadi kita dituntut untuk belajar agar bisa menjadi ahli di situ, dan kita harus selalu repetisi ya, mengulang terus agar kita bisa menjadi ahli di situ. Tidak hanya mencobanya 1 kali, tapi kita harus mengulang terus skill kita, kemampuan kita agar kita bisa menjadi ahli di situ. Karena orang yang ahli itu akan dikejar rezeki, ya kan? Nah, mau nggak jadi orang ahli agar rezeki itu mengejar-ngejar kita? Kalau rezeki mengejar kita, otomatis nggak bakalan gelisah,
Bener ya, karena kita berkelimpahan rezeki. Rezeki itu macam-macam ya teman-teman ya. Ada kesehatan, ada yang bentuknya uang, ada yang bentuknya kebahagiaan. Kalau kita dikejar-kejar kebahagiaan, dikejar-kejar keluarga sakinah mawaddah warahmah, dikejar-kejar anak yang soleh solehah hafid Quran, dikejar-kejar rezeki dalam bentuk uang dan berkelimpahan, otomatis tidak akan gelisah dalam hidup kita, ya kan, seperti itu. Yang gelisah itu adalah ketika kita kejar-kejar uang. Bener ya teman-teman ya. Jadi udah kejar-kejar, udah capek-capek, nggak dapet juga. Nah, jadi kita perlu nih mengganti haluan kita, gimana caranya agar kita dikejar rezeki kayak itu ya. Jadi kita harus meningkatkan skill kita. Kemudian rezeki itu sebenarnya nggak usah dikejar ya teman-teman ya. Ibarat kita mengejar kupu-kupu, maka kupu-kupu itu akan lari gitu kan, menjauhi kita. Tapi kalau kita menyiapkan taman bunga di situ, maka semua kupu-kupu dari berbagai arah akan datang ke taman kita. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian yang ketiga yaitu berjuang menjadi kekasihnya Allah. Nah, ini salah satu cara juga mengobati hati yang gelisah ya kan. Kita harus berjuang nih menjadi kekasihnya Allah gitu kan. Meyakini bahwa apapun keputusan yang dikasihkan oleh Allah kepada kita itu pasti keputusan yang terbaik. Manusia itu keilmuannya itu sangat terbatas ya kan. Bahkan semua keilmuan yang ada di dunia ini itu hanya setetes dari tintanya Allah yang sebanyak lautan di bumi ini. Jadi kita itu masih jauh dari pengetahuan, jadi Allah lebih tahu gitu kan apa yang terbaik buat kita. Jadi kita harus meyakini ya teman-teman, apapun yang disajikan oleh Allah ini yang terbaik untuk kita, dan kita cari pesan cintanya. Kenapa ya Allah saya dikasih seperti ini? Oh ya gitu kan. Udah ketika itu kita bisa hati lebih lega dan kita bisa mensyukurinya, tetap mensyukurinya dan menjalankan hidup dalam keadaan bahagia. Kemudian menerima bahwa apapun yang dikasih sama Allah itu adalah bentuk cintanya Allah kepada kita. Jadi semua ini adalah bentuk cintanya Allah pada kita. Meskipun ada yang menganggapnya kok saya dikasih kejadian yang gak enak ini, masa iya ini bentuk cintanya Allah gitu kan. Teman-teman nanti akan tahu jawabannya gitu kan. Dulu tahun 2016 saya pernah mengalami kejadian yang luar biasa. Itu cukup ini ya, mengguncang kehidupan gitu ya. Ketika itu saya mengalami bangkrut dan saya juga cukup mikir gitu kan, ya Allah kenapa kok saya dikasih seperti ini gitu kan. Ternyata saat ini kita tahu jawabannya. Oh alhamdulillah, kalau nggak ada kejadian itu saya nggak akan jadi yang sekarang gitu ya. Alhamdulillah Allah ngasih kejadian kayak gitu, akhirnya saya bisa menjadi yang seperti saat ini. Nah, pasti ada hikmah di dalamnya, pasti ada pesan cinta di dalamnya. Jadi teman-teman tetap bersyukur, tetap action, melakukan hal-hal terbaik yang bisa kita lakukan, maksimalin apa yang bisa kita maksimalin gitu ya, yang terbaik versi diri kita. Nah, mungkin kali ini kajian pada pagi hari ini teman-teman, terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.